Jadi total biaya yang harus kalian keluarin ke Thailand adalah Hai! Di video ini aku bakal jelasin gimana sih caranya buat ke Thailand di masa pandemi ini dan apa aja yang harus disiapin, terus berapa total biayanya. Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis ya! Jadi buat ke Thailand saat ini di masa pandemi sebenarnya susah-susah gampang. Jadi syaratnya itu ada banyak banget. Tapi kalau kalian bisa penuhin semua syaratnya, itu semua bakalan jadi lebih gampang. Di sini aku bakalan kasih beberapa tips and trick sama tutorial gimana caranya buat ke Thailand, sama berapa sih total biayanya, karena ini banyak banget yang nanya sama aku dari kemarin berapa total biayanya. Oke, yang pertama kalian tentuin dulu tujuan kalian ke Thailand itu mau ngapain. Kalian mau liburan, atau kalian mau sekolah atau kuliah, atau kalian mau kerja. Kalau kalian udah nentuin kalian mau ngapain pergi ke Thailand, nanti bakalan lebih gampang buat pilih visa apa yang harus kalian ambil. Tapi di sini aku bakal bahas soal bebas visa ya, karena ini basic banget. Kalau kalian misalkan mau kerja atau kalian mau kuliah, kalian tinggal tambahin aja syarat-syarat dokumen yang diperluin. Jadi ini khusus buat yang free visa aja. Yang pertama yang harus kalian lakuin adalah kalian harus cek websitenya Thai Embassy. Jadi di situ persyaratannya udah lengkap banget. Linknya aku bakal kasih di description box. Next step adalah kalian harus beli asuransi kesehatan. Ini wajib banget kalian punya kalau kalian mau ke Thailand di masa pandemi. Kalian harus punya asuransi yang bisa cover COVID minimal 100.000 US dollar, atau kalau dirupiahin sekitar 1,5 M. Tapi di sini asuransinya 1,5 M itu bukan berarti kalian harus punya uang 1,5 M ya. Jadi kalian cuma bayar preminya aja per bulan, dan preminya itu kalau misalkan kalian masih usia 20 tahun itu nggak sampai 1 juta kok per bulannya. Tergantung kalian mau beli asuransi di mana. Untuk asuransinya sih saran aku kalian beli yang dari Thailand ya, karena kalau kalian tujuannya cuma wisata, kalian bisa ambil asuransi yang cuma ngecover selama kalian liburan aja di Thailand. Untuk asuransi dari Thailand, kalian bisa pilih yang durasinya 60 hari atau 90 hari, karena 30 hari ini nggak bisa dipakai karena kalian stay-nya kan 45 hari. Jadi kalian harus beli yang minimal 60 hari. Meskipun kalian di Thailandnya cuma 7 hari, kalian karantina 14 hari terus ditambah 7 hari. Ini kan nggak sampai 30 hari. Kalian beli yang 30 hari itu nggak bisa, karena di paspor kalian itu stamp-nya itu 45 hari. Jadi kalian harus beli minimal 60 hari atau 90 hari. Kalau dari Indonesia, kalian harus pilih dia asuransinya itu yang bisa ngecover sampai ke luar negeri. Jadi kalian bisa klaim kalau kalian di Thailand. Tapi terserah kalian bisa pakai asuransi dari Indonesia atau kalian mau pakai asuransi dari Thailand. Yang kedua, kalian harus punya paspor. Kalau kalian belum punya paspor, kalian bisa bikin paspor. Atau kalau kalian udah punya paspor, make sure paspor kalian ini nggak expired atau masa berlakunya nggak kurang dari 6 bulan. Nah, kalau kalian udah punya asuransi, udah punya paspor, kalian tinggal apply buat COE. Itu Certificate of Entry. Ini wajib banget ya kalau kalian mau datang ke Thailand. Ini dokumen menunjukkan kalau kalian itu dibolehin sama pemerintah Thailand untuk datang ke negaranya. Proses pembuatan COE ini sebenarnya juga agak susah ya, tapi kalau kalian udah punya semua dokumen yang diperluin, ini pasti bakalan cepet, prosesnya juga nggak lama. Kalau syaratnya udah lengkap, pasti bakal di-approve. Untuk COE sendiri, ini ada 2 step. Yang pertama, pre-approve. Yang kedua, approve. Di sini juga sebenarnya masih banyak banget yang bingung. Kalian harus booking tiket dulu, atau booking karantina dulu, atau beli asuransi dulu. Mana yang lebih dulu? Saran aku, kalian beli asuransi dulu, terus sama siapin paspor. Kalau kalian udah divaksin, kalian juga bisa cantumin sertifikat vaksin. Tapi ini opsional. Kalau kalian belum divaksin juga nggak masalah. Step pertama itu belum dibutuhin tiket pesawat atau hotel karantina. Jadi kalau misalkan kalian yang step pertama belum di pre-approve, kalian itu nggak akan rugi banyak gitu loh. Kalau misalkan kalian udah booking tiket, udah booking hotel karantina, kalau misalkan nggak di-approve, kalian harus reschedule ulang. Apalagi kalian apply-nya itu mendadak. Minimal kalian itu harus apply COE 2 minggu sebelum kalian berangkat, atau kalau nggak 3 minggu sebelum kalian berangkat. Untuk step pertama kan kalian upload
paspor sama asuransi kalian. Di situ kalian cuma suruh ngisi data diri kalian, terus alamat kalian, alamat tinggal kalian di Indonesia, sama alamat kalian after karantina. Setelah karantina itu kalian mau tinggal di mana. Kalau kalian tinggal di hotel, kalian cantumin aja alamat kalian di hotel. Terus kalian juga cantumin kontak person yang bisa dihubungi, bisa terserah siapa aja. Ini penting banget karena di sini kalian harus isi data dengan jelas dan lengkap, jangan sampai ada salah nama, tipe, salah title. Kejadian aku kemarin, aku pernah salah title. Aku harusnya Miss tapi aku bikinnya Mrs. karena Mrs. itu kan buat orang yang udah married. Jadi aku harus datang ke embassy dan aku kontak mereka. Akhirnya mereka mau ganti. Tapi buat kalian make sure jangan sampai salah karena ini bisa beresiko juga. Takutnya kalau kalian mau berangkat ternyata titelnya salah di paspor kalian pakainya Miss tapi kenapa di COE pakainya Mrs. Jadi kalau misalkan kalian sebelum di save, sebelum dikirim, make sure semuanya udah benar. Setelah kalian apply semua dokumennya, paspor sama asuransi kalian, nanti kalian bakal dapat email sama dapat 6 digit buat cek status COE kalian apakah udah di approve atau belum di approve. Dan ini biasanya memakan waktu 3 hari kerja, tapi biasanya bisa cepet sih. Aku kemarin 1-2 hari kerja itu udah di pre-approve. Kalau udah di pre-approve, kalian bisa langsung booking tiket sama booking hotel karantina. Untuk booking hotel karantina, kalian harus booking tiket dulu ya, karena sebelum kalian booking hotel karantina, kalian harus cantumin jam berapa kalian nyampe di Thailand, karena nanti bakal dijemput sama staff dari hotelnya. Jadi kalian nggak boleh dijemput sama siapapun. Kalau kalian punya teman atau kalian punya saudara atau siapapun di Thailand, itu nggak bisa jemput kalian. Atau kalian mau naik taksi, karena nanti staff dari hotel yang akan jemput kalian di bandara, karena kalian harus langsung ke tempat karantina. Nah, kalian udah booking tiketnya, kalian udah booking hotel karantina. Sekarang kalian tinggal ke next step yang terakhir. Kalian upload semua dokumennya, itu tiket kalian, terus hotel karantina. Make sure semuanya udah sesuai, data-datanya nggak ada yang miss. Kalau misalkan kalian ada transit, kalian juga cantumin juga, atau yang direct flight ya, direct flight. Untuk ke Thailand saat ini, setahu aku cuma ada 2 ya, dari Garuda Airlines sama Singapore Airlines. Kalau Garuda ini jadwalnya terbatas, jadi cuma hari Kamis sama hari Minggu kalau nggak salah ya. Singapore Airlines itu setiap hari, jadi kalian bisa datang kapan aja, cuma dia harus transit dulu. Untuk ASQ-nya, ini pilihannya ada banyak. Kalian bisa pilih mau yang murah atau mau yang mahal, atau kalian mau di Bangkok atau kalian mau di Pattaya, itu terserah kalian. Aku bakal cantumin juga link ASQ-nya di description box, kalian bisa langsung cek. Nah, dokumennya udah siap, kalian tinggal submit aja. Kalau udah, kalian tinggal tunggu email dari Thai Embassy. Ini biasanya juga memakan waktu 3 hari kerja. Nanti kalau udah di-approve, berarti kalian udah sukses dan kalian bisa datang ke Thailand. Jadi kalau udah di-approve, kalian cek aja di email kalian. Di situ bakal ada step-stepnya juga, apa aja yang harus kalian lakuin. Kalian juga disuruh download form T8. Kalian tinggal download aja itu dokumennya. Terus habis itu kalian juga disuruh download aplikasi namanya Thailand Plus. Aplikasi Thailand Plus ini sebenarnya hampir sama kayak aplikasi e-hack kalau di Indonesia. Jadi di aplikasi Thailand Plus itu bakal nunjukin status kalian ada di zona merah, zona orange, atau zona hijau. Kalau merah itu tandanya high risk, kalau orange itu tandanya medium, kalau hijau berarti safe atau aman. Terus kalau misalkan COE kalian nggak di-approve, kalian cek lagi kalian itu salahnya di mana, atau ada tipu atau segala macam. Kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian bisa langsung hubungi Thai Embassy. Kalau kalian di luar Jakarta, kalian bisa telepon atau kalian bisa email. Tapi kalau kalian ada di Jakarta, kalian bisa langsung datang aja ke kantornya Thai Embassy di Jakarta. Oke, terakhir kalian harus lakuin PCR test. Ini yang paling banyak ditakutin sama orang sebelum kemana-mana, nggak cuma ke luar negeri aja. Kalian harus tes PCR. Dan ini kalau kalian mau ke Thailand, harus punya tes 72 jam sebelum keberangkatan. Jadi kalian harus lihat kalian itu flightnya jam berapa, dan make sure jangan sampai melebihi batas itu. Karena nanti kalau misalkan lebih, kalian percuma aja, kalian dokumennya udah lengkap, tapi karena PCR kalian lebih dari 72 jam, kalian nggak bisa berangkat. Meskipun kalian bisa refund, tapi tetap rugi waktu, rugi uang. Kalau saran aku, kalian lakuin PCR itu 1 hari sebelum keberangkatan, dan kalian ambil yang same day result. Jadi jangan next day, apalagi
2 hari setelahnya, karena buat make sure hasilnya itu keluar tepat waktu dan nggak ada telat. Terus di sini juga banyak yang bingung, yang dilihat itu tanggal waktu kalian tes atau hasil keluar tes, itu dua-duanya dilihat. Jadi kalian tesnya tanggal berapa sama hasil keluarnya itu tanggal berapa. Kalau pas kalian tesnya itu melebihi 72 jam sebelum keberangkatan, itu juga nggak bisa. Hasilnya melebihi 72 jam sebelum keberangkatan, itu apalagi juga nggak bisa. Untuk cari amannya, kalian ambil yang same day result. Jadi 1 hari sebelum kalian berangkat, kalian harus tes. Oke, kalian udah tes PCR dan hasilnya negatif, kalian bisa print semua dokumennya. Ini di print, bener-bener print ya. Jadi ada 5 dokumen yang harus kalian print. Yang pertama itu yang pasti COE, yang kedua tiket kalian pulang pergi, yang ketiga asuransi kalian, yang keempat hotel karantina kalian, yang kelima hasil PCR kalian. Nah, sekarang berapa sih total biayanya yang harus kalian keluarin kalau kalian mau ke Thailand? Kalian pasti penasaran kan berapa total biayanya? Jadi aku bakal rinciin total biayanya itu berapa yang harus dikeluarin. Dan di sini aku kasih rata-rata aja ya. Ini bisa kurang, bisa lebih. Kalian bisa tentuin sendiri budget kalian. Tergantung kalian mau tinggal di hotel karantina mana, sama tergantung kalian pakai maskapai apa. Yang pertama untuk asuransi. Asuransi aku saranin kalian beli asuransi yang dari Thailand yang aku bilang tadi. Ini adanya 90 hari. 90 hari sekitar 8.000 baht atau 4 juta rupiah. Udah ngecover semuanya, nggak cuma COVID aja. Next ada tiket PP. Kalian bisa pilih dari Garuda atau dari Singapore Airlines. Untuk Garuda kalian siapin sekali jalan itu 8 juta. Kalau PP berarti 16 juta. Kalau kalian pakai Singapore Airlines sekali jalan 2,5 juta. Kalau PP berarti 5 juta. Next untuk ASQ-nya, ini yang paling murah. 14 hari karantina itu sekitar 28.500 Thai baht atau sekitar 14 juta. Dan terakhir untuk tes PCR-nya, kalian kalau mau pakai yang same day result itu sekitar 1,9 juta. Kalau aku kemarin 1,9 juta. Nggak tahu kalau di daerah kalian mungkin ada yang beda. Jadi kalau kalian pakai Garuda Airlines, kalian bisa siapin 45-46 juta. Kalau kalian pakai Singapore Airlines, kalian biasa siapin 24-25 juta. Jadi kurang lebih segitu total biayanya. Ini semua juga bisa kurang bisa lebih tergantung di mana kalian tes PCR, karena untuk tes PCR ini harganya beda-beda. Jadi ini bisa menyesuaikan tergantung di mana kalian mau tes, sama kalian mau pakai hotel apa, terus sama kalian mau pakai maskapai apa, tergantung sama kalian. Dan ini belum termasuk akomodasi after karantina. Jadi itu cuma buat berangkat aja. After karantina itu beda biaya lagi karena tergantung kalian mau stay berapa lama. Jadi total biaya yang aku sebutin tadi itu adalah total biaya kalau kalian mau berangkat ke Thailand di masa pandemi buat liburan. Jadi videonya sampai segitu aja ya, semoga ini bermanfaat buat kalian dan ngebantu ngejawab beberapa pertanyaan dari kalian yang dari kemarin penasaran berapa yang harus dikeluarin dan apa aja yang harus disiapin sebelum kalian berangkat ke Thailand di masa pandemi. Karena banyak dari kalian yang pengen datang ke Thailand tapi mungkin masih bingung gimana caranya dan belum tahu berapa total biaya yang harus dikeluarin. Karena semua udah aku sebutin di sini dan udah aku jelasin, semoga kalian paham. Buat kalian yang mau datang ke Thailand untuk saat ini, kalian nggak perlu takut karena semuanya aman asalkan kalian mengikuti protokol kesehatan. Buat kalian semua tetap jaga kesehatan, stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Jadi di aplikasi Tempo, jadi di why you laugh? Jadi di no. Yang pertama asuransi kesehatan. 45 sampai 46. 45 sampai 46.